Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soimin, soimat dimanapun berada. Pertama mari kita senantiasa membaca puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberi berbagai macam kenikmatan kepada kita. Baik kenikmatan iman, Islam maupun hidayah yang masih senantiasa diberikan kepada kita. Salat masalam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soimin soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur pada tahun ini kita masih diberi umur panjang, masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Soimin soimat dimanapun berada, pada pertemuan kali ini akan kami sampaikan sebuah pesan dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun homisan fatahlik. Para pemirsa soimin soimat dimanapun berada, kita disarankan untuk menjadi aliman, artinya orang yang pandai, orang yang berilmu. Orang yang berilmu dalam setiap tindakan dan ibadahnya pun akan berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang aliman, orang yang mempunyai banyak ilmu. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa aliman, kita disuruh untuk menjadi muta'aliman, artinya orang yang senantiasa mencari ilmu dimanapun berada. Oleh karena itu, mari zuriyah kita sendiri senantiasa untuk mencari ilmu kapanpun, dimanapun berada. Akan tetapi jangan lupa, kalau kita mencari ilmu, memasukkan putra-putri kita di pondok pesantren, tentunya harus dilihat pondok pesantren yang seperti apa yang akan kita masuki. Jangan hanya sekedar melihat kebiarnya pondok pesantren, akan tapi pondok pesantren yang senantiasa menjunjung tinggi ahlu sunnah wal jamaah. Artinya dasar hukum yang dipakai oleh pondok pesantren tersebut tidak hanya Al-Quran, tapi juga ada Al-Quran, ada hadis, ada isma, ada qiyas, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa aliman, tidak bisa muta'aliman, kita disuruh untuk menjadi mustami'an. Khususnya mustami'an ini tentunya bagi orang-orang yang sudah tua, belajarnya, ngajinya, mencari ilmunya sekedar mendengarkan, tetapi tetap ikut berpartisipasi untuk mencari ilmu sebisanya. Kemudian yang keempat adalah muhibban, yang artinya
orang yang cinta dengan ilmu, dalam artian cinta senantiasa memberi kemudahan kepada orang yang mencari ilmu, memberi kemudahan kepada orang alim, menghormati kepada orang alim, memberi bantuan kepada pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Itu namanya muhibban, tanda bahwa mereka cinta kepada ilmu. Kemudian yang terakhir, pesan dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW adalah wala takun homisan, janganlah kita menjadi golongan yang kelima. Artinya apa? Alim ya tidak, mencari ilmu ya tidak, mendengarkan juga tidak, apalagi cinta juga tidak. Kalau sudah demikian, pesan dari Kanjeng Nabi, watahlik, maka akan rusaklah kita. Jadi itu kesimpulannya, ya, mari kita muhasabah, mengoreksi kita sendiri, apakah sudah berada di dalam 4 golongan tersebut atau bahkan di luar 4, artinya termasuk golongan yang kelima. Semoga kita senantiasa menjadi orang atau golongan yang pertama atau kedua atau ketiga atau keempat, dan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semua bermanfaat dan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang jelek dari saya pribadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.